Halo, berjumpa lagi di channel Lumbung Pustaka. Di sini mungkin teman-teman, loh, kok tampilan pertamanya kayak gini, kayak promosi berita. Nah, ya sebelum saya membacakan request yang akan kita bahas di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview kembali atau kilas balik ya kejadian di tahun 2018. Ini salah satunya. Ini dari Liputan 6 ya. Di sini headline-nya tertulis banyak CPNS yang gagal tes karakteristik pribadi. Ini tanggapan BKN. Ini dari Liputan 6 News. Oke. Dari Kompas, passing grade dan fenomena gugur massal. Wah, gugur massal. Ini penyebabnya apa? Karena TKP. Dari Detik News, fenomena gugur massal tes CPNS 2018. Ini pembuka saya di video kali ini. Ini tidak untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi ini adalah fakta dan kejadian di masa lalu. Kenapa tahun itu banyak sekali peserta yang gugur di TKP? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena soal TKP yang digunakan di tahun 2018 itu adalah soal TKP yang tidak seharusnya diberikan untuk individu. Tetapi itu adalah soal yang harus diberikan kepada kegiatan forum, grup, diskusi. Jadi ketika soal diberikan itu harusnya untuk diskusi tapi diberikan pada individu, sehingga waktunya itu tidak cukup dan jawabannya itu sangat ambigu, multi tafsir. Contohnya teman-teman bisa melihat soal-soal TWK di peralihan kasus KPK ya, seperti itu soal-soalnya. Sehingga di tahun 2018 itu yang terjadi seperti ini, gagal massal, ada yang fenomena ini gagal terlalu banyak sehingga menimbulkan banyak sekali kebijakan yang aneh. Contoh kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada waktu itu adalah nilai di tahun 2018 boleh digunakan di tahun 2019. Itu terjadi karena banyak sekali peserta yang protes gara-gara soal TKP membuat mereka tidak lulus. Ada juga kebijakan berikutnya, orang yang lulus SKD itu bisa tidak lolos, sedangkan orang yang tidak lulus SKD itu malah bisa lolos. Jadi gitu, itu juga jadi aneh itu kan, menjadi ketidakadilan. Sehingga di tahun berikutnya soal TKP itu dirubah. Tahun 2019 itu sudah dirubah. Seperti itu ya pengantarnya. Sehingga sangat penting sekali teman-teman untuk memahami soal TKP ini. Oke, itu prolognya. Sekarang kita masuk ke intinya. Gini, pertama, saya akan membahas request dari Mas Lutfi Hafiz ya. Saya tulis di sini saja ya, nggak apa ya. Mas Lutfi Hafiz. Lutfi Hafiz. Semoga tidak salah tulis saya. Requestnya adalah tolong bahas soal TKP tipe HOTS. Nah, ini yang banyak sekali di request oleh teman-teman. Soal-soal TKP tipe HOTS. Oke. Ini teman-teman jangan skip dulu. Bagian ini tolong jangan skip. Nanti bagian belakang kalau mau di skip terserah. Tapi yang ini tolong. Karena ini nanti akan merubah pola pikir teman-teman. HOTS itu tidak sama dengan soal yang panjang. Oke. Itu tidak sama soal yang panjang. Tidak sama. Sangat berbeda jauh pengertiannya. Kita bisa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan. Ini kita bisa mengacu di sini untuk mendefinisikan soal HOTS pendidikan. Karena guru itu ketika membuat soal dia harus ada acuannya. Acuannya ini. Dan dari sini diturunkan menjadi soal HOTS dan juga soal namanya LOTS. Gini. Oke. Kalau HOTS itu artinya adalah soal yang high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau LOTS itu artinya adalah low atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Oke, itu pengertian sederhananya. Sekarang kita fokus ke sini. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Undang-Undang Nomor 20 Sistem Pendidikan itu membagi jenis soal berdasarkan teori
taksonomi Bloom. Ini bagi teman-teman pasti asing, tapi bagi teman-teman yang bergerak atau belajar di pendidikan, ini hal yang sangat sederhana dan sudah di luar kepala, karena setiap membuat soal pasti acuannya ini. Begitupun dengan membuat soal SKD, sama acuannya ini. Yang pertama, tingkatan soal yang paling rendah itu adalah mengingat. Kedua itu adalah memahami. Tingkatan kedua, memahami. Tingkatan ketiga itu adalah menerapkan. Yang keempat itu adalah tingkatannya menganalisis. Yang kelima itu adalah evaluasi. Yang terakhir nomor 6 itu adalah kreativitas. Nah, dari keenam jenis ini itu terbagi menjadi 2. Soal nomor 1 sampai nomor 3 itu namanya adalah LOTS atau kemampuan berpikir tingkat bawah. Sedangkan yang 3 di atas ini namanya HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS itu terdiri dari menganalisis, evaluasi, dan kreativitas. Sedangkan LOTS terdiri dari mengingat, memahami, menerapkan. Apakah soal SKD semuanya HOTS? Jawabannya tidak, ada yang LOTS. Yang LOTS di mana? Itu penerapannya di soal-soal TIU atau tes intelijensia umum. Oke, saya berikan gambaran sederhana biar teman-teman tidak berpikir soal HOTS itu adalah soal yang panjang-panjang. Tidak semuanya seperti itu. Gini, saya mulai berikan contoh dari soal nomor 1 yaitu mengingat. Mengingat itu bisa saya berikan contoh dengan seperti ini. Tulislah angka 1. Oke, maka orang yang diberikan belum lengkap ya, angka 1. Maka orang yang membaca soal ini akan menjawab begini. Kalau dia ingat, dia akan menulis angka 1. Artinya dia sudah berada di tingkat pertama yaitu mengingat. Soal kedua yaitu memahami. Contohnya gimana? Contohnya begini. Manakah yang angka 1? Yang angka 1. Diberikan pilihan misalnya 1 begini dengan 11 begini. Kalau dia bisa memilih yang ini, berarti dia sudah masuk tahap kedua yaitu memahami. Begini. Ini masih LOTS, ini ada di soal TIU. Jadi jangan berpikir bahwa semua soal SKD itu harus HOTS, tapi ada yang LOTS. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Ketika seseorang sudah bisa mengingat, memahami, dia akan diuji dengan tahap menerapkan. Contohnya begini, terapkan rumus ini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti dia sudah masuk ke tahap menerapkan. Artinya dia sudah bisa berpikir tingkat LOTS, tingkat bawah. Oke, begini. Ini konsepnya. Selanjutnya itu adalah masuk tingkat HOTS, yaitu menganalisis. Contohnya begini. Ada satu buah apel dibagi 2. Berapakah bagian setiap orang? Begini. Berapakah bagian tiap orang? Nah, ini sudah masuk kepada analisis. Jawabannya tidak bisa langsung didapatkan, tapi dia harus menganalisis dulu. Ada sebuah apel 1 dibagi untuk 2 orang. Dapatnya berapa? 0,5. Beda dengan soal nomor 3 yang langsung ada angkanya 1 dan 1. Kalau ini ada ininya, kalimatnya, ada yang memaksa dia untuk menganalisis. Yang kelima itu adalah evaluasi. Ini adalah soal HOTS tingkat yang lebih tinggi. Misal begini, ada satu apel dibagi ke A, B, dan C. Misal begini, dibagi rata biar enak kita.
Ada satu apel dibagi rata ke A, B, dan C. Si B dapat setengah. Nah, dengan kemampuan evaluasi, maka dia akan menemukan di sini sebuah kesalahan. Ada satu apel, ya, ada satu apel. Kalau dibagi 3 orang, harusnya bukan 1/2. Harusnya tiap orang hanya dapat 1,3 atau 0,333 tak terhingga. Maka dia sudah bisa ke tahap evaluasi. Jadi HOTS itu letaknya ada di soal nomor 4 dan di soal nomor 5. Soal nomor 6 ini tidak akan mungkin diujikan. Biasanya untuk mahasiswa atau untuk siswa tingkat akhir. Berupa apa? Berupa biasanya produk. Jadi kalau adik-adik kita yang masih SMA itu bikin produk, misal alat untuk mengecek karbon, itu termasuk kreativitas. Alat untuk mengecek misal kondisi udara, hal-hal yang lain yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, misal membuat helm yang jika mau tabrakan mengeluarkan itu tanda bahaya. Nah, itu termasuk kreativitas. Itu tingkat HOTS paling tinggi. Dan ini bentuknya nanti berupa produk. Dan kita hanya bisa fokus atau kita hanya akan fokus ke menganalisis dan juga evaluasi. Inilah soal HOTS untuk TKP. Pegangannya ini, jangan berpikir bahwa soal HOTS itu harus soal yang panjang. Tidak sama. Tidak panjang dan tidak harus berbelit-belit. Oke, ini dihilangkan konsep berpikir seperti ini. Ini yang dapat saya berikan sebagai pengantar agar teman-teman bisa memahami makna dari soal HOTS. Oke, sekarang kita masuk ke permintaan dari ini ya, nanti Mas Lutfi Hafiz juga kita akan bahas soal HOTS, jadi sekalian jalan. Dan kita juga akan membahas permintaan dari Mbak Yunita Pratama Taufik. Mbak Yunita Pratama Taufik ini request pembahasan kisi-kisi TWK dan juga TKP. Baik, jadi nanti sekalian kita penuhi permintaan Mas Lutfi, juga sekalian permintaan dari Mbak Yunita. Kita mulai dari kisi-kisi yang diberikan oleh Menpan RB itu tertuang di nomor 27 tahun 2021. Ini sudah saya rangkumkan. Jadi kalau kita lihat materinya itu hanya ada 6 jenis. Sangat berbeda ketika di tahun-tahun sebelumnya yang begitu banyak. Ini hanya ada 6. Disederhanakan agar teman-teman belajarnya lebih mudah. Yang pertama, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikal. Indikator kesuksesannya seperti ini, menampilkan keramah tamahan, bekerja efektif, dan juga selanjutnya ini kita bahas nanti sambil jalan. Oke, langsung kita mulai ya dengan soal yang pertama. Kita mulai dari pelayanan publik, nanti hanya akan ada 6 soal. Jadi bagi Mas Lutfi, nanti kalau mau belajar soal HOTS bisa mengasuh ke tadi. Carilah soal-soal, tidak harus panjang. Saya punya soal yang panjang. Tetapi sekarang saya mengajak teman-teman berlogika gini. Soal CPNS yang sekarang itu ada 110. Begini ya. Waktunya itu hanya 100 menit. Begini. Soal TKP itu ada 45. Taruhlah untuk TKP ini diberikan waktu 40 menit. Yang 30 menit pertama untuk TWK, 30 menit kedua untuk TIU. Berarti 45 dibagi 40 itu hanya akan dapat 1,1 menit. Kira-kira segini. Apa yang mungkin pembuat soal akan membuat soal yang begitu panjang? Tidak akan mungkin. Kalau begitu panjang, nanti 1 menit hanya baru membaca soalnya. Oke, jadi tidak akan sejauh itu. Mikirnya jangan terlalu overthinking gitu ya, yang rasional saja. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Kita mulai dari pelayanan publik. Di sini saya sudah menyertakan kisi-kisinya, materinya pelayanan publik, indikatornya menampilkan keramah tamahan, kedua bekerja efektif sesuai tugas jabatan,
dan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Oke, ini indikatornya, ini tujuannya. Baik, sekarang ini contoh soalnya. Ini contoh soal yang menurut saya terlalu panjang, karena kalau 1 menit untuk mengerjakan ini sepertinya tidak akan cukup gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini namanya latihan, kita berikan yang berat-berat. Saya baca soalnya, nanti kita analisis bareng-bareng. Pagi ini, proses penerimaan siswa baru di SMA Anda bertugas telah dimulai. Semua proses penerimaan menggunakan sistem online atau daring dalam jaringan. Setiap calon siswa harus mendapatkan nomor unik untuk melakukan pendaftaran, dan tugas Anda untuk membantu calon siswa mendapatkannya. Ketika waktu sudah sore, datang seorang ibu dan anaknya yang ingin meminta nomor unik untuk anaknya. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada ibu tersebut, ternyata ibu itu nampak sangat kebingungan dan mengatakan tidak mengerti. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menjelaskan dengan ramah dan pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu tersebut. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak ibu tersebut untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus dalam menerima penjelasan Anda. Yang C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar ibu tersebut paham apa yang Anda maksud. Yang D. Meminta ibu tersebut dengan sopan untuk memanggil anaknya agar Anda dapat menjelaskan hal tersebut kepadanya. Yang E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani calon peserta didik. Oke, begini ya. Saya berikan sebuah analogi biar teman-teman mudah memahaminya. Besok kalau teman-teman bertemu dengan soal seperti ini, benar-benar bingung, teman-teman bisa membuat sebuah analogi seperti saya. Awalnya itu ada si ibu sebagai sumber ceritanya. Ya. Ini ibu. Lalu seorang ibu-ibu ya, di sini adalah Anda. Anda ini tugasnya adalah memberikan bantuan untuk mendapatkan nomor unik untuk pendaftaran. Oke ya. Yang mau Anda bantu adalah seorang ibu-ibu. Begini, Anda di sini sudah dijelaskan. Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali. Ada kata beberapa kali. Jadi Anda itu sudah menjelaskan, jelaskan panjang lebar dan beberapa kali. Tetapi hasil yang terjadi adalah ternyata ibu itu nampak sangat bingung dan mengatakan tidak mengerti. Berarti kan ini tidak jalan. Menjelaskan beberapa kali dengan panjang lebar dengan bahasa yang baik itu tidak jalan. Ibu ini tidak menemukan yang diinginkan, yaitu paham. Tidak didapatkan pemahaman di sini. Oke, di sini masalahnya. Padahal kita harus membuat ibu ini paham. Gimana caranya? Kan gitu ya. Kita cek dari yang A. Menjelaskan dengan ramah dan pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu tersebut. Artinya dia hanya mengulang yang ini tadi. Menjelaskan dan juga dengan ramah kan sudah, bahkan beberapa kali, sehingga yang A ini tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Cek indikatornya. Yang diminta itu adalah ada kata bekerja efektif. Efektif itu dari kata apa? Dari kata efek, yang artinya adalah pengaruh. Jadi teman-teman itu bekerjanya harus memberikan pengaruh untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya tadi ibu itu nggak paham dan sudah dijelaskan beberapa kali tetap nggak paham. Masa kita mau menggunakan cara yang sama? Berarti ini tidak efektif. Ya, ini nggak bisa digunakan. Yang B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak ibu tersebut untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus dalam menerima penjelasan Anda. Sama saja ini. Menjelaskan dengan sabar ya sama dengan yang ini, menjelaskan berkali-kali tadi. Tidak efektif, tidak memberikan dampak, tidak memberikan pengaruh untuk menemukan solusi. Ini juga kurang pas. Yang C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar ibu tersebut paham
apa yang Anda maksud. Ini sama saja ya. Ini sama saja, hanya kata-katanya yang digunakan. Jadi kalau kita berpatokan pada indikator ABC ini semuanya kurang pas. Tetapi kalau kita berpatokan pada hati nurani, ABC ini sangat benar ya kan, kita menjelaskan dengan sopan, dengan baik kepada orang tua, itu kan hal yang baik secara hati nurani kita. Tetapi secara kerja efektif itu nggak masuk. Yang D, meminta ibu tersebut dengan sopan untuk memanggil anaknya agar Anda dapat menjelaskan hal tersebut. Nah, yang D ini baru efektif, dia menggunakan cara yang berbeda. Ingat, ibu itu kan datang dengan anak di sini. Ya, kalau si Anda ini tidak bisa menerangkan lewat ibu, Anda kan bisa melewati si anak. Si anak nanti yang menuju ke paham. Ya enggak? Kalau cara di sini nggak jalan, kita bisa lewat cara yang ini. Gitu loh cara pikirnya. Ini adalah cara berpikir efektif. Satu jalan tertutup, kita buka jalan yang lain. Kita gunakan si anak untuk mendapatkan pemahaman. Oke, ini masuk nomor 5 ini. Nomor 5. D. D ini masuk. Yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani calon peserta didik. Nah, kalau ini aneh. Anda nggak bisa jalan, lalu Anda meminta orang lain di sini, teman, untuk menyelesaikan masalah Anda. Ini artinya Anda atau kita itu melarikan diri dari masalah. Ini juga kurang pas. Yang poinnya paling tinggi itu yang D. Karena kita bekerja secara efektif, bekerja memberikan dampak untuk menyelesaikan masalah dengan cara mencari jalan keluar yang berbeda. Kita lanjutkan dengan kisi-kisi yang kedua. Kisi-kisi yang kedua itu adalah materinya jejaring kerja. Indikatornya yaitu membangun dan membina hubungan kerja. Yang kedua, bekerja sama. Ketiga, berbagi informasi. Yang keempat, berkolaborasi. Tujuannya adalah adaptasi di lingkungan kerja dan bekerja secara kelompok. Jadi yang diminta itu kita bisa berkomunikasi dengan teman kerja, lebih-lebih bisa bekerja kelompok. Kan begitu ya yang diminta. Oke, contoh soalnya begini. Anda adalah seorang dosen di suatu universitas negeri. Anda dituntut melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang diwajibkan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Pada akhir semester kinerja Anda dinilai oleh atasan. Kinerja Anda tidak terlalu baik dibandingkan dengan teman sejawat. Maka sikap Anda yang A, menerima penilaian atasan dan tetap bekerja seperti biasanya. Yang B, mencoba meningkatkan jam mengajar dan menambah tugas kepada mahasiswa. Yang C, menjelaskan kepada atasan bahwa Anda sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang D, meminta pendapat teman sejawat atas kekurangan diri, meminta masukan dari mahasiswa, dan mencoba lebih banyak terjun ke lapangan. Yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman mengajari agar menjadi dosen yang baik, agar dinilai baik oleh atasan. Jadi yang ditawarkan oleh soal itu kan pertama adalah Anda sebagai pusatnya. Anda ini dinilai oleh atasan. Ya, ini menilai Anda. Dinilai bahwa Anda itu menghasilkan kinerja yang kurang. Ya, kinerjanya kurang. Gini ya. Nah, masalahnya kan cuma ini, kinerja kurang yang dinilai oleh atasan. Kita cek yang A, menerima penilaian atasan dan tetap bekerja seperti biasanya. Kalau yang A itu ibaratnya kita menerima, dinilai kurang, kita menerimanya dan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Artinya kita ya pasif aja. Dinilai buruk ya udah buruk. Tidak ada peningkatan apa-apa. Ini kurang maksimal. Kita pasif, kita jadi orang yang pasif gitu. Yang B, mencoba meningkatkan jam mengajar dan menambah tugas kepada mahasiswa. Oke, yang B di sini Anda ini menambah sini ya, menambah jam.
menambah jam plus tugas. Oke, apakah ini akan menyelesaikan masalah yang dinilai kurang oleh si atasan ini? Apakah bisa? Belum tentu, kita cek yang lain. Yang C, menjelaskan kepada atasan bahwa Anda sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, ini Anda itu dosen dan sudah dinilai oleh atasan, maka yang menilai dosen itu kan pasti seorang evaluator yang baik. Tapi di C ini malah Anda protes, jadi Anda itu naik ke atas dan melawan yang memberikan nilai. Nah, ini sebuah tindakan yang kurang pas ya. Maka nih yang C ini juga bisa kita ping. Kita silang ya. Langsung kita silang saja. Oke. Yang D, meminta pendapat teman sejawat atas kekurangan diri, meminta masukan dari mahasiswa dan mencoba lebih banyak terjun ke lapangan. Nah, Anda ini meminta ini masukan dari teman sejawat. Di sini ya, masukan dari teman, masukan dari mahasiswa, dan juga dari masyarakat. Gini. Ini yang D, ini juga cukup positif. Yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman mengajari agar menjadi dosen yang baik agar dinilai baik oleh atasan. Di sini juga teman Anda meminta teman. Oke, ini juga baik. Ini baik. Jadi yang baik itu yang ini, meminta bantuan agar lebih baik lagi. Yang ini memberikan jam tambahan dan juga tugas. Dan yang ketiga itu adalah meminta masukan dari teman, mahasiswa, dan juga masyarakat. Kita evaluasi dari yang paling bawah dari ketiga hal ini. Saya yakin teman-teman setuju yang namanya menambah jam mata kuliah dan juga tugas ini nilainya lebih rendah dari keduanya, ya kan? Ini taruhlah kita silang. Yang D ya. Nah, makanya kenapa? Karena menambah jam kuliah itu bukan hal yang baik. Yang namanya kuliah itu sudah ada SKS-nya. Yang namanya orang mengajar itu juga sudah ada patokannya. Nggak boleh kita sembarangan nambah jam, nambah tugas, itu kan nggak bisa. Nanti teman yang lain itu bingung, loh ini jamnya kok tambah, harusnya cuma 2 SKS kok jadi 4 SKS kan gitu. Nggak bisa. Terus yang berikutnya, meminta teman untuk mengajari Anda. Ini bekerja samanya terpenuhi. Ya, berbagi informasi juga terpenuhi. Membangun dan membina hubungan kerja juga terpenuhi. Sedangkan yang satunya juga teman meminta masukan dari teman, mahasiswa, dan juga masyarakat, semuanya juga terpenuhi. Antara yang atas ini dengan yang bawah ini, yang lebih tinggi nilainya yang mana? Yang lebih tinggi itu yang ini. Ini yang 5. Kenapa ini yang 5? Karena kita harus mengingat, meskipun indikatornya itu tentang hubungan kerja, semuanya terpenuhi tentang indikator hubungan kerja, tetapi kita bisa mengembalikan kepada soal kalau sudah mentok, yaitu Anda sebagai dosen itu dituntut untuk melakukan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Yang mencerminkan 3 hal itu adalah yang ini. Ada meminta bantuan dari dosen yang setara atau sejawat itu bisa mencerminkan tentang penelitian. Yang meminta masukan dari mahasiswa itu bisa mencerminkan tentang pengajaran. Dan juga ketika terjun ke lapangan itu bisa mencerminkan pengabdian. Sehingga yang nilainya lebih tinggi itu yang ini. Yang 4 yang ini. Gini. Yang 3 yang ini. Oke, begini. Bisa diikuti, ada yang beda pendapat, boleh silahkan di komentar. Sehingga yang 5 itu yang D. Karena yang D dan yang E itu secara indikator ini terpenuhi. Ya, kalau sudah mentok, kita hanya bisa kembali ke soal untuk mencari nilai tambah. Yang ada nilai tambahnya yang D. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 itu materinya adalah sosial budaya atau sosbud gitu ya. Indikatornya adalah beradaptasi dengan perbedaan sara, yaitu suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Tujuannya adalah untuk toleransi,
pada perbedaan. Jadi kita bertoleransi kepada perbedaan di bidang suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Ya, oke, kita cek soalnya. Ini ya soalnya, kita baca dulu. Anda ditunjuk sebagai ketua proyek pembangunan gedung. Ketika Anda survei ke lokasi, ternyata masyarakat sekitar menolak pembangunan tersebut. Masyarakat beralasan pembangunan itu akan merusak hutan yang mereka anggap suci dan wajib dilindungi kelestariannya, karena menjadi sumber mata pencarian warga sekitar. Maka sikap Anda adalah yang A, tetap melanjutkan pembangunan sesuai rencana dan meminta bantuan pihak keamanan untuk menjaga. Yang B, mencoba membangun dialog dan diskusi dengan warga sekitar. Yang C, menjelaskan kepada atasan dan meminta pembangunan proyek tersebut dihentikan. Yang D, meminta para pemegang kekuasaan untuk melakukan diskusi dengan masyarakat dan melakukan kesepakatan untuk kebaikan kedua belah pihak. Yang E, mendukung warga dan ikut serta dalam kegiatan melindungi hutan yang suci dan sumber mata pencarian warga sekitar. Oke, ini jawabannya banyak yang bagus. Kita modelkan dulu biar teman-teman dapat poinnya. Kalau kita baca di sini, itu inti ceritanya terletak kepada Anda. Ya, Anda ini ditugaskan, ya, Anda ditunjuk ya sebagai ketua proyek. Jadi ini ada yang menunjuk di atasnya. Taruhlah yang menunjuk adalah atasan Anda. Tujuan Anda ditunjuk itu adalah untuk membangun sebuah gedung. Tetapi ada golongan masyarakat yang menginginkan tidak usah dibangun gedung karena itu adalah hutan yang mereka anggap sebagai hutan yang suci atau hutan yang keramat gitu ya, mungkin yang keramat gitu. Oke. Tapi dalam prosesnya itu terjadi penolakan. Di sini itu ditolak oleh warga. Warga itu nggak setuju atau dia menolaknya. Pernah nggak seperti ini? Ya pernah, di Indonesia banyak ya kasus seperti ini. Oke. Coba kita cek jawabannya. Yang A, tetap melanjutkan pembangunan sesuai rencana dan meminta bantuan pihak keamanan untuk menjaga. Anda ini akan tetap membangun gedung, tetap dipaksakan ini, tetap dipaksakan dengan backingan di sini ya, backingannya adalah petugas keamanan. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, bagian keamanan pastilah akan bentrok kepada warga. Ini akan bentrok, ya, akan saling baku hantam. Maka si A ini bukan pilihan yang tepat, terlalu barbar gitu ya. Yang B, mencoba membangun dialog dan diskusi dengan warga sekitar. Jadi Anda ini membangun diskusi dengan warga. Anda itu membuka diskusi gini. Oke. Tetapi B ini hanya sekedar membangun diskusi, tidak jelas apa yang didiskusikan. Dia hanya membangun, tapi bisa dibilang ini positif tapi rendah. Oke ya, positif tapi rendah. Ya sekedar hanya diskusi saja, nggak jelas arahnya kemana. Yang C, menjelaskan kepada atasan dan meminta pembangunan proyek tersebut dihentikan. Nah, ini Anda melewati jalan yang berbeda. Tadi lewat bawah ketemu warga, sekarang Anda menuju ke atas. Menuju ke atasan, minta untuk dihentikan. Apakah tepat? Kurang tepat juga, karena Anda hanya ketua proyek, bukan pemegang kekuasaan, bukan pengambil kebijakan. Maka yang C ini juga kurang pas. Kita bisa kasih silang. Yang D, meminta para pemegang kekuasaan untuk melakukan diskusi dengan masyarakat dan melakukan kesepakatan untuk kebaikan kedua belah pihak. Nah, di sini Anda memiliki inisiatif yang baik. Anda membuka sebuah sudut di sini untuk menghubungkan antara atasan dihubungkan di sini dan juga masyarakat atau warga dihubungkan di sini. Sehingga ketemu di titik ini dan ketemulah yang namanya sisi kebaikan. Nggak cukup ya, kebaikan untuk bersama, kebaikan bersama. Nah, ini yang paling enak.
indikatornya terpenuhi, yaitu bisa beradaptasi dengan warga dan juga kepada atasan. Anda menjadi mediator yang baik. Jadi yang D ini yang baik. Ini plusnya tinggi. Plus tinggi. Yang E, mendukung warga dan ikut serta dalam kegiatan melindungi hutan yang suci dan sumber mata pencarian warga sekitar. Anda pindah, Anda malah mendukung warga. Anda di sini, ya, Anda di sini bersatu dengan warga, lalu menghadapi ini atasan. Ini, ya ini bagus, tapi kurang pas gitu ya. Anda langsung dipecat. Jadi ini ya kita silang. Berarti yang plusnya tinggi itu yang D. Ini yang tinggi. Oke. Yang 4 yang ini yang B. Begini, 3 2 1-nya terserah teman-teman lah. Ditaruh di mana. Kita fokusnya ke 5 dan 4 saja. Gini, ada yang berbeda pendapatnya, silahkan di komentar. Soal berikutnya, soal nomor berapa ya? Keempat ya kalau salah. Soal keempat itu jenisnya. Nah, ini soal keempat tentang teknologi informasi dan komunikasi. Indikatornya mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan menerima perubahan pada hal baru, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Oke, contoh soalnya begini. Anda adalah seorang guru pelajaran matematika. Anda guru yang profesional dan lulusan dari universitas ternama. Suatu hari Anda dipindahkan ke sekolah yang mayoritas siswanya laki-laki. Oke. Ketika Anda mengajar di kelas menggunakan spidol dan whiteboard, murid-murid Anda sibuk bermain HP. Anda mencoba mengingatkan mereka, tetapi mereka tidak menurut dan mengajak Anda, si guru baru, untuk berkelahi. Maka sikap Anda adalah, oke, jadi Anda guru baru di sekolah yang isinya laki-laki, di sana anak-anaknya itu mainan HP, Anda memperingatkan, malah diajak berkelahi kan gitu. Ya, ini yang bikin soal cukup menarik ini ya. Oke, yang A, Anda sebagai guru baru tentu saja memilih berantem untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat dan melarang menggunakan HP. Yang B, mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah agar diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang C, bersabar dan melanjutkan pelajaran seperti biasanya. Sudah wajar siswa bermain HP. Yang D, mencoba berdialog dengan mereka dan menjelaskan bahwa bermain HP saat pelajaran bukan hal yang baik. Yang E, mencoba merubah metode pelajaran dan memilih metode baru menggunakan HP agar siswa tidak merasa bosan. Oke, gimana cara mengerjakannya? Taruhlah di sini masalah utamanya itu adalah di murid. Muridnya itu suka bermain HP saat pelajaran. Gini ya, ini murid sebagai pokok masalahnya. Lalu Anda di sini yang ingin memecahkan masalah. Anda kan ingin mengajari murid ini agar murid ini bisa belajar atau bisa mempelajari hal baru. Gini ya. Ini yang Anda inginkan. Tetapi muridnya ini malah mainan HP. Ya, main HP di sini sehingga mereka tidak bisa belajar. Oke, gini ya. Yang A, Anda sebagai guru baru tentu saja memilih berantem untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat dan melarang menggunakan HP. Nah, ini si Anda ini sebagai guru baru, ya ini memilih berantem karena mungkin merasa bahwa jiwa Anda itu tertantang, apalagi kalau gurunya laki-laki ya, mungkin akan tertantang gitu ya, tapi itu bukan jalan yang tepat. Kalau Anda paksakan untuk maju ke depan dan juga berantem, ya sudah, semuanya hanya akan berakhir sia-sia. Oke, ini tidak masuk, berarti yang A ini tidak pas ya. Jadi intinya mengendalikan emosi itu penting ketika menghadapi murid-murid. Yang B, mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah agar diberikan jalan keluar yang terbaik. Oke, Anda ini mencari jalan keluar. Jalan keluarnya yang Anda pilih itu adalah ke sini. Bertemu dengan kepala sekolah. Kepala
sekolah, agar kepala sekolah itu mencarikan solusi. Ya, agar solusi si murid-murid ini mau belajar. Oke, kira-kira ini pas nggak? Apakah kepala sekolah itu tempatnya untuk mengadu seperti ini? Tentu saja kurang pas. Kepala sekolah kerjaannya banyak. Ya, secara teknis banyak, tapi secara di lapangan ya nggak juga sih. Jadi Anda kalau mengadu ke kepala sekolah itu akan menimbulkan kesan bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan masalah Anda, sehingga ini juga kurang pas. Kalau hanya berhenti di komunikasi saja itu pas, tetapi ketika agar diberikan jalan keluar ini kurang pas. Ini ya masalahnya di sini, kalimat ini ya jadi masalah. Kalau hanya untuk berkomunikasi, sharing pendapat, itu boleh. Kalau minta jalan keluar itu kurang pas. Coba yang C ya, bersabar dan melanjutkan pelajaran seperti biasanya. Sudah wajar siswa bermain HP. Ya kalau seperti ini masalah nggak selesai, murid tetap tidak belajar. Ya tetap stuck, diam. Sehingga C ini juga kurang pas. Oke. Yang D, mencoba berdialog dengan mereka dan menjelaskan bahwa bermain HP saat pelajaran bukan hal yang baik. Jadi Anda itu berusaha berdialog pelan-pelan. Ya, pelan-pelan bahwa bermain HP itu ini tidak baik gitu ya. Lebih baik belajar. Oke, ini positif. Ini positif, bisa. Yang E, mencoba merubah metode pelajaran dan memilih metode baru menggunakan HP agar siswa tidak merasa bosan. Oke, ini lebih positif lagi. Kenapa? Karena pertama, ini adalah masalahnya terpecahkan. Di atas itu dijelaskan, Anda menggunakan spidol dan whiteboard. Itu menyebabkan murid-murid bermain HP. Sekarang Anda merubah, Anda tidak menggunakan spidol dan whiteboard, tetapi menggunakan HP. Artinya murid-murid itu bisa bermain HP sekaligus belajar. Dan itu bisa menyelesaikan masalah. Ini yang E, yang poinnya 5. Dan itu juga masuk indikator, yaitu untuk meningkatkan kinerja dengan bantuan teknologi. Kalau yang D ini kurang pas. Kalau besok bingung antara D sama E, biasanya di soal TKP itu di atasnya akan ada kodenya. Ini adalah TIK atau mungkin jejaring kerja. Ya kan teman-teman pasti mikirnya yang D ini juga bisa benar ketika ini masuk ke dalam materi jejaring kerja. Tetapi di soal TKP biasanya di atasnya ada kodenya, ada apakah TIK atau apakah jejaring kerja. Kalau kodenya TIK maka jawabannya yang E, yang poinnya 5. Oke, ini poinnya 5. Oke, seperti itu. Ada yang berbeda pendapatnya. Kalau berbeda silahkan berkomentar, tidak masalah, kita diskusi ya. Kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 itu materinya adalah profesionalisme. Indikatornya adalah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan. Tujuannya adalah memiliki integritas atau jujur. Jujur itu artinya adalah gini. Ini teman-teman harus paham ya. Jadi saya ulang lagi. Mungkin saya sering sekali mengulang ini. Integritas itu artinya adalah ketika kita punya pikiran itu harus sama dengan apa yang diucapkan. Harus sama dengan apa yang ditindakan. Jadi integritas itu kesamaan antara yang ada di hati, apa yang difikirkan, apa yang diucapkan, apa yang ditindakan itu harus sama. Ini namanya integritas atau kejujuran. Nah, inilah yang sekarang nilainya sangat mahal. Oke, contoh soalnya begini. Anda adalah seorang pegawai BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Suatu hari Anda menjadi anggota kelompok yang akan memeriksa sebuah lembaga negara yang begitu disegani dan dipimpin oleh Mr. X. Ketua kelompok Anda pada hari sebelum pemeriksaan mengirim paket ke rumah Anda dan isinya adalah uang yang begitu banyak dan tertulis dari Mr. X.
Di lain sisi, istri Anda sedang hamil tua, maka sikap Anda adalah yang A. Anda akan melaporkannya pada KPK karena menerima uang di luar hak Anda adalah tindakan yang tidak baik. Ini nilainya bagus. Yang B. Anda akan melaporkan kepada KPK karena tindakan menerima suap atau hadiah telah melanggar hati nurani dan sumpah jabatan. Ini juga bagus. Yang C. Anda akan mengembalikan paket tersebut kepada pengirimnya, yaitu ketua kelompok Anda secara langsung. Ini juga bagus. Dikembalikan lagi. Yang D. Anda akan menerima uang itu demi istri yang hamil tua. Ini kurang pas ya, meskipun tujuannya mulia demi istrinya, tapi ini juga kurang pas. Yang E. Mencoba mengambil 50% untuk pribadi dan 50% untuk disumbangkan kepada panti asuhan terdekat. Ini juga kurang pas. Ini berusaha menipu Tuhan ya. 50% itu untuk keburukan, 50% untuk kebaikan, tetapi sumbernya semuanya buruk, jadi hasilnya pasti juga buruk. Oke, yang ada positifnya 3, A, B, dan C. Kira-kira yang mencerminkan integritas atau yang poinnya paling tinggi yang mana? Kalau yang A, itu dia tidak mau menerima karena ini bukan hak Anda. Dia patokannya di sini hak Anda. Hak Anda itu gimana? Bukan sesuatu yang harusnya didapatkan. Itu apakah termasuk integritas? Mungkin iya, tapi kurang tinggi poinnya. Mungkin ini iya, tapi kurang tinggi. Yang paling tinggi itu yang mana? Kalau yang C misal, Anda akan mengembalikan paket tersebut kepada pengirimnya. Ini apakah integritas? Iya, ini juga integritas, tapi juga kurang tinggi. Yang paling tinggi itu adalah yang B. Anda mengembalikannya karena itu tidak sesuai dengan hati nurani dan juga sumpah jabatan. Ini jelas integritas karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Sumpah jabatannya bilang apa dulu? Ya kan? Pasti ada kata-kata tidak boleh melaksanakan atau melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga tindakannya juga harus mencerminkan hal tersebut. Yang bisa seperti itu ya yang B ini, karena tidak sesuai dengan hati nuraninya dan tidak sesuai dengan sumpah jabatannya. Sehingga dia menjunjung tinggi nilai kejujuran atau integritas. Ini yang poinnya 5. Yang A ini yang poinnya 4. Yang C ini yang poinnya 3. Seperti ini, saya lingkari yang B. Oke, ada yang berbeda pendapat mungkin? Boleh di komentar, nanti kita bahas lagi. Oke, indikator yang terakhir atau materi yang terakhir. Kita cek. Indikator yang terakhir itu adalah anti radikal. Indikatornya pengetahuan tentang radikalisme. Tujuan kesetiaan pada negara. Oke, contoh soalnya begini. Soal radikal itu akan bersinggungan dengan soal TWK. Sehingga kalau TWK teman-teman kuat, itu nanti radikalisme itu bisalah teman-teman taklukkan dengan mudah gitu ya. Contoh soalnya begini. Anda mendapatkan beasiswa double degree, yaitu S2 dan S3 sekaligus di universitas ternama luar negeri. Setelah Anda menyelesaikan studi, Anda menyimpulkan negara tempat Anda studi begitu menjunjung tinggi humanisme, di mana negara tidak bisa ikut campur urusan pribadi warganya, dan itu menyebabkan masyarakat hidup dengan bebas dan negaranya begitu maju. Maka sikap Anda melihat Indonesia saat ini adalah ingat, yang diminta itu adalah kesetiaan pada negara. Jadi, ibaratnya di negeri orang hujan emas, di negeri sendiri hujan batu, kita tetap harus di negeri sendiri, meskipun itu hujan batu. Kita cek yang A. Anda akan menyarankan kepada MPR untuk merubah dasar negara seperti negara di mana Anda belajar. Kalau teman-teman milih yang A ini, teman-teman akan langsung dicap sebagai orang yang radikalisme. Kenapa?
Karena teman-teman ingin merubah dasar negara, ingin merubah Pancasila. Padahal Pancasila tidak boleh dirubah, maka ini tidak boleh dipilih. Ya, meskipun dibilang negara yang tadinya itu begitu maju, begitu baik, tapi kita tidak boleh merubah Pancasila karena itu sudah konsensus, kesepakatan bersama founding fathers kita, para pendiri bangsa. Yang B, akan membentuk partai politik yang berideologi seperti negara di mana Anda belajar. Oke, ini dia ingin membentuk partai politik yang ideologinya seperti ini, humanisme. Humanisme yang berlebihan itu namanya adalah liberal. Liberal itu yang diutamakan adalah kepentingan individu. Oke, ada negara yang seperti ini, ada kebanyakan negara Eropa ya. Ini bertentangan atau kebalikan dari sistem komunis atau sosialis. Ya, liberal ini intinya adalah individu di atas kepentingan negara. Jadi urusan pribadi itu tidak boleh diikuti atau dicampur tangani oleh negara. Negara tidak boleh ikut campur. Contoh misal beragama, itu kan urusan pribadi. Beragama itu urusan pribadi, sehingga negara tidak boleh ikut campur. Misal ada orang yang ingin menyembah tomat, negara tidak boleh ikut campur karena ini agama ini pribadi. Orang mau menyembah kacang misal, yaitu urusan pribadi, tidak boleh dilarang. Itulah tentang humanisme yang berlebihan. Coba yang A, coba yang B ini. Ketika Anda ingin membentuk partai seperti itu, maka Anda akan melawan sila keberapa? Sila pertama tentang ketuhanan jika dikaitkan dengan ketuhanan. Nanti juga akan melawan sila ketiga tentang bela negara. Orang harus bela negara, tapi ketika humanisme, ya nggak mau, kan ini nyawa saya sendiri. Saya nggak punya kewajiban untuk bela negara. Karena itulah humanisme itu tidak boleh diterapkan secara berlebihan. Ini kita X. Yang C, Anda akan melakukan filterisasi terhadap humanisme dan menerapkan di Indonesia dengan batasan yang jelas. Ini pas, jadi ada filternya, ada penyaringnya terkait humanisme. Apakah humanisme di Indonesia nggak ada? Ada. Di mana letaknya? Di dasar negara kita. Yang mana? Yang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan tentang humanisme. Tetapi humanisme di Indonesia itu harus disaring, tidak boleh semuanya diterapkan, dan harus saling berkaitan dengan sila-sila yang lain, tidak boleh berdiri sendiri. Sehingga yang C ini yang paling tepat, ada filterisasinya dan juga penerapan di Indonesia itu ada batasannya. Humanisme di Indonesia itu dibatasi dengan sila yang pertama tentang ketuhanan, misal dibatasi dengan sila ketiga tentang bela negara, misalnya dibatasi dengan sila keempat dengan cara berdialog, dan juga sila kelima dengan ini keadilan sosial. Jadi ada batasannya. Yang C ini positifnya tinggi. Oke ya, ini positifnya tinggi. Yang D, Anda akan membuat buku dan jurnal tentang kehebatan negara di mana Anda belajar dan membagikannya di kalangan anak muda. Ini juga kurang pas. Ini malah ya tujuannya baik untuk edukasi, tapi ini juga kurang pas. Andaikan ini ada poinnya, paling ini angka 3 atau 4 gitulah ya. Yang E, mencoba memilih berpindah kewarganegaraan dan memilih tinggal di negara Anda studi karena lebih nyaman dan aman. Jelaslah ini negatif. Sehingga yang poinnya 5 itu yang C. Humanisme boleh masuk, boleh diterapkan, tapi difilter dulu, disaring, dan juga dibatasi, ada batasnya. Ini adalah soal-soal dari TKP ya, ada 6 jenis, sudah kita kerjakan semuanya. Oke, intinya bahwa soal TKP itu tidak akan susah, jadi teman-teman pede saja dengan soal TKP, tidak ada masalah. Dan terima kasih kepada Mas Lutfi dan Mbak Yunita yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan berikutnya untuk request berikutnya akan kita buatkan video dari Mbak Hikmah. Nanti permintaannya adalah itu ya, video tentang
analitis, TIU analitis. Oke, nanti kita buatkan video untuk Mbak Hikmah Hasibuan. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi. See you. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Terima kasih.